Ini ID, pengusaha ayam-ayaman. Ayam potong. Pengusaha ayam potongan yang menjalankan bisnisnya di kampus dan di kota dengan berat badan 73 kg, panjang leher 18 cm. Kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana membuat website dengan cara sederhana. Bukan. Yang pertama, menentukan ide website. Kan ayam potong. Itu maksud saya. Yang kedua, mencari nama domain yang sesuai dengan identitas Indonesia. Ayamkampus.id. Ganti. Ayamkota.id. Kurang keren. Ayamsufi.id. Cakep. Jika sudah dapat nama domain, lanjutkan ke hosting. Stop. Udah tahu hosting kan? Kalau belum tahu, ini. Pastikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Segini. Ukuran hosting. Hosting. Yang ketiga, website sudah bisa dibuat. Udah gitu aja. Yang terakhir, kembangkan websitenya semenarik mungkin dan yang pasti harus mobile friendly. Eits, jangan lupa .id. Jangan lupa .id. Tes. Silakan kepada Bapak Ibu peserta IT Camp Padang Panjang untuk dapat menempati kursi yang sudah kita sediakan. Tes. Selamat pagi sahabat IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta. Selamat datang di IT Camp Padang Panjang. Kali ini kita mengusung tema fiber optik, teknologi wireless dan mikrotik membangun jaringan komputer low cost namun powerful. Kali ini acara kita terselenggara berkat kerjasama Ono Center, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI), Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Carano Integrasi Teknologi, Master Data, Global Channel Resource, SMA Negeri 1 Padang Panjang, dan Broadcast SMK Negeri 2 Padang Panjang. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita. Yang pertama, spesialis fiber optik Bapak Yopi Lisyadi, Mikrotik Certified Trainer pertama di Sumatera Barat, Bapak Teddy Yuliswar, dan the one and only Bapak Onowe Purbo. Tidak lupa kita hadirkan Deputi Bidang Pengembangan Riset Terapan Inovasi dan Teknik dari PANDI, Bapak Muhammad Fauzi. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sahabat HIV, kita perdengarkan sambutan dari Ono Center yang dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Lina. Kepada Ibu Lina kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, hari ini hari yang cerah sehingga kita bisa berkumpul di sini. Pertama-tama saya pengen mengucapkan dulu terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 yang diwakili di sini oleh Bapak Firdaus. Lanjutnya kepada SMK 2 yang beserta timnya sudah membantu untuk kegiatan ini. Lalu kita ucapkan juga terima kasih kepada para pendukung sponsor ya, terutama di sini adalah Pandi. Terima kasih Pak Gunawan, Pak Fauzi yang telah membantu acara ini. Lalu kepada tim CIT, Carano Integrasi Teknologi. Susah nih ngomongnya nih. Juga kepada tim Ono Center, termasuk kita semua di sini. Yang berbaju hijau ini adalah panitia ya. Jadi untuk membedakan peserta di sini. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan juga kepada Asra Internasional. Tak lupa juga kita ucapkan kepada Master Data dan Global Channel Resource yang telah membantu kegiatan ini. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk peserta yang sudah hadir di sini, bahwa tanpa kehadiran Anda acara ini tidak akan berlangsung dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan apa sih IT Camp sebenarnya. IT Camp ini sebenarnya adalah pelatihan khususnya bidang IT yang selama ini kita adakan dari tahun 2009 sampai saat ini. Telah berlangsung beberapa, dan untuk tahun 2021 ini kita sudah menyelenggarakan 4 kali dengan yang hari ini. Tapi yang 3 kali kemarin itu dalam bentuk online. Saat ini kenapa kita pilih Padang Panjang sebagai tempat acara? Karena saya yakin bahwa Padang Panjang ini punya potensi untuk pengembangan IT di wilayahnya, juga di wilayah sekitarnya. Makanya saya dengan senang hati untuk mengadakan di sini. Lalu untuk ke next-nya, insya Allah kita akan bikin rutin acara ini, tidak hanya di Padang Panjang ya, juga di sekitarnya. Kalau nggak salah tadi ada undangan tahun depan kita bikin di Pariaman. Mana orang Pariaman? Oke, siap mau bikin acara? Siap, sip. Oke, next ada lagi yang dari mana yang mau bersedia? Tolong kirim info ke kita bahwa Bu, kita akan mengadakan IT Camp di tempat kita. Welcome ya. Jadi harapan saya tahun 2002 ini kita akan ketemu di Sumbar. Jadi dimanapun yang penting masih di Sumbar. Karena saya orang sini, jadi saya pengen mengembangkan kampung saya, gitu, ya kan? Oke, tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada SMK 2 tim broadcastnya yang susah payah, tim Pandi, oke, tim CIT, bahwa acara ini tidak hanya disaksikan di sini, seluruh Indonesia menyaksikan acara ini, oke, bangga dong, ya, oke, terima kasih. Tapi tak lupa saya sebagai manusia biasa, tak luput dari salah. Mohon maaf kalau di dalam acara ini banyak kekurangan. Semoga di lain waktu kita akan mengimprovisasi semua kegiatan kita sehingga akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Oke. Perlu juga kami sampaikan di sini, kegiatan kita pada hari ini juga dapat disaksikan melalui streaming YouTube Ono Center, streaming YouTube Pandi, dan Smekda TV SMK Negeri 2 Padang Panjang. Selain itu juga bisa diikuti oleh peserta melalui link Zoom SID/ITCamp virtual. Selanjutnya, sponsor kita yang utama hari ini dari Pandi, kami mohon kepada Bapak Muhammad Fauzi, dipersilakan.
Terus, ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin di sini saya akan sedikit cerita tentang Pandi ya. Oke, ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauji. Saya sebagai tim dari Pandi, yaitu pengelola nama domain internet Indonesia. Nah, ini sedikit sekilas tentang Pandi itu sendiri. Pandi adalah organisasi ya, saya izin buka masker ya. Jadi sebelum segini saya udah swab dulu. Jadi aman ya kita ya. Oke. Ya, saya ulang ya. Pandi itu adalah pengelola nama domain internet Indonesia, yaitu adalah organisasi nirlaba yang terdiri dari multi stakeholder. Itu keanggotaannya ada dari akademisi, kemudian komunitas internet, pemerintah, dan pelaku bisnis. Jadi di situ ada Kominfo, kemudian ada apa ya, Telkom, terus ada komunitas-komunitas internet di Indonesia. Kita lanjut. Nah, ini ada sedikit tentang sejarah dari Pandi. Yang pertama itu tahun 93, Pandi mulai nama domain mulai didaftarkan pertama kali di IANA, yaitu komunitas yang mengelola nama domain. Terus penetapan Pandi tahun 2007 itu Pandi dibentuk oleh Kominfo. Kemudian kita tahun 2013 kita redelegasi nama domain ke IANA sebagai registry CCTLD, yaitu Country Code Top Level Domain. Oke, lanjut tahun 2014, Pandi secara resmi ditunjuk oleh Kominfo sebagai registry nama domain.id, yaitu di mana Pandi itu bertanggung jawab untuk mengelola sistem elektronik dan kebijakan terkait nama domain.id. Nah, tahun 2001 ini di bulan Juli, alhamdulillah nama domain.id itu jadi nama domain terbanyak di Asia Tenggara. Jadi sekitar 500.000 lebih pengguna nama domain.id dari Indonesia maupun dari mancanegara. Nah, selanjutnya Pandi berkomitmen akan meningkatkan kehadiran dan ketahanan digital untuk bangsa Indonesia. Lanjut. Oke. Nah, di sini ada domain.id itu ada beberapa pilihan. Ada 13 pilihan nama domain.id. Yang pertama itu adalah .id itu sendiri yang digunakan untuk umum, siapapun bisa mendaftarkan nama domain dengan extension .id. Kemudian ada co-id, yaitu diperuntukkan untuk perusahaan. Jadi ketika teman-teman punya perusahaan agar menggunakan nama domain yang terpercaya itu menggunakan co-id, karena ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi terkait perusahaan untuk nama domain co-id. Kemudian ada web ID, itu untuk personal, kalau kita misalnya punya blog ataupun website untuk berbagi ke orang-orang. Kemudian ada My ID, itu juga untuk personal. Kemudian ada ac.id, itu untuk akademisi atau universitas. Lanjut lagi ada sch.id,
Itu untuk sekolah, misalnya seperti sekolah ini ya, kita bisa pakai domain namanya sh.id. Kemudian ada ponpes.id, yaitu untuk pondok pesantren. Terus ada BIS.id. Nah, ini untuk UMKM. Kalau kita belum bisa menggunakan ID, masih apa ya, usahanya masih belum terlalu besar, bisa menggunakan BIS.id. Kemudian net.id itu untuk perusahaan telekomunikasi. Kemudian ada lagi mil.id itu untuk TNI. Kemudian ada desa.id ini untuk pemerintahan desa. Kemudian ada go.id itu untuk pemerintah. Terus ada or.id itu untuk sebuah organisasi. Nah, ini statistik nama domain.id dibandingkan di kawasan Asia Tenggara. Yang tadi kita sudah disebutkan bahwa domain.id sekarang di Asia Tenggara itu menjadi yang terbanyak. Di bawahnya ada Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, sekarang kita ngomongin apa sih nama domain atau domain dan DNS. Mungkin tadi kita harus dengarkan ya berkali-kali nama domain itu apa sih gitu. Ya, ini adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah server komputer seperti web server, kemudian ada email server di jaringan komputer. Kemudian DNS itu apa sih? Yaitu sebuah sistem yang menjadi penghubung antara nama domain dan IP address. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita mau akses nama domain pandi.id. Nah, sebenarnya nama domain itu jadi dari nama domain maksudnya website itu bisa diakses juga melalui IP. Nah, sekali IP-nya sekian. Kemudian kalau dulu sebelum ada teknologi DNS, kita harus mengetikkan IP itu. Nah, sekarang ketika udah ada teknologi DNS, kita cukup mengetikkan pandi.id gitu. Jadi contohnya seperti apa ya? Phonebook ya. Kalau kita di handphone punya phonebook, kita nggak perlu repot-repot ngapalin nomor ini tuh punya siapa gitu kan ya. Kalau kita mau telepon, kita nggak perlu ngetik nomor teleponnya, tinggal kita cari namanya siapa, ya kan? Nah, mungkin seperti itu analoginya. Terus, nah, di sini simple DNS dari domain.id. Nah, simple DNS domain.id itu udah tersebar di Indonesia dan di luar negeri. Kita ada beberapa di Amerika, kemudian di Amsterdam, Rusia, Hong Kong, kemudian ada di Australia. Nah, di Indonesia sendiri kita udah ada di Batam, kemudian di Jakarta, Surabaya, Jogja, Bali, dan terakhir kita baru pasang node DNS di Makassar. Oke, nah ini langkah Pandi dalam meningkatkan ketahanan digital di Indonesia. Yang pertama kita membentuk sistem registry mandiri dan pusat kendali keamanan siber atau SOC ya. Nah, sistem registry mandiri itu apa sih? Itu adalah sistem elektronik untuk mengelola nama domain.id dari pendaftaran, kemudian perpanjang, terus mengubah NS dan lain-lain itu melalui sistem registry mandiri yang kami buat sendiri ya. Kemudian yang kedua, tata kelola nama domain.id sudah berstandar ISO 27001, yaitu mengenai informasi security management system ya. Jadi untuk keamanan data
kita sudah tersertifikasi ISO, kemudian kita juga menerapkan standar National Institute of Standard and Technology Cyber Security Framework. Jadi framework yang kita pakai itu dari standar internasional. Ya. Nah, selanjutnya kami juga membentuk sebuah wadah, yaitu Pandi Institute, itu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat di bidang cyber. Nah, selanjutnya kita juga membentuk platform Indonesia Anti-Phishing Data Exchange, yaitu untuk mewujudkan suatu ketahanan digital. Oke, ini yang tadi saya sebutkan, sistem registry itu infrastruktur informasi yang mengelola pendaftaran, kemudian penghapusan, terus ada perpanjangan nama domain dan lain-lain. Nah, situ tata kelolanya sudah tersertifikasi ISO 27001. Nah, ini SOC dari Pandi, yaitu Pandi telah membangun sebagai infrastruktur keamanan informasi dengan mengimplementasikan yang tadi ini ST Cyber Security. Terus, nah ini contoh dashboard dari SOC kami. Di sini kita bisa lihat dari mana sih serangan-serangan yang ke Pandi, kemudian jenis serangannya itu apa aja. Kemudian di sini ada juga dashboard honeypot ya. Itu bisa kita lihat user apa sih yang sering digunakan para attacker, terus passwordnya apa yang sering digunakan. Jadi dari sini kita bisa lihat juga, jadi kita diharapkan tidak memakai password-password yang sering dipakai oleh attacker. Ya, lanjut. Nah, kemudian di sini ada Pandi Institute. Jadi mulai tahun kemarin kita udah secara rutin mengadakan Cyber Talk namanya. Jadi sejenis apa ya, webinar ya, yang bisa diikuti secara umum oleh siapapun gitu ya. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan terkait dengan keamanan cyber juga. Kemarin kita udah ngadain bagaimana sih kita menangkal agar tidak terhack websitenya gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang tadi yang platform Indonesia Anti-Phishing Data Exchange, itu kita memfasilitasi respon global terhadap kejahatan internet di sektor pemerintah, penegak hukum, industri, dan komunitas internet. Jadi kita berinisiasi untuk bekerja sama dengan teman-teman semua. Jadi kita akan setidaknya mengurangi phishing di Indonesia ya. Kalau kita menghapus itu mungkin agak susah ya. Setidaknya kita bisa mengurangi phishing, karena kejahatan internet itu paling banyak yang terjadi itu phishing. Kita sering juga ya, email phishing itu paling sering. Ada sebuah kampus atau sekolah waktu itu ya. Jadi dari salah satu siswanya terkonek ke jaringan sekolah, kemudian dia dapat email phishing. Dia klik URL yang ada di email itu, kemudian secara otomatis sebuah malware itu terinstall di komputernya. Jadi gara-gara email phishing itu satu sekolah itu datanya atau ininya terencrypt ya, jadi tidak bisa diakses. Oke, nah selanjutnya ini langkah Pandi dalam meningkatkan kehadiran digital di Indonesia ya. Yang pertama kita ada layanan penyingkat tautan, yaitu s.id. Jadi kalau misalnya teman-teman punya
halaman website atau artikel ataupun seperti ini ya, apa Zoom gitu kan. Kalau kita ketik, kalau kita apa namanya mau buka itu kan URL-nya agak panjang ya. Terus angka-angkanya juga apa hurufnya itu agak susah dihafal. Nah, kalau menggunakan SID ini kita bisa mempersingkat atau mempermudah ya untuk bisa diingat. Misalnya kalau acara ini, acara saat ini ya yang kita jalanin itu bisa Zoom-nya bisa kita akses di SID /ITCamp virtual. Jadi kita nggak perlu ngapalin zoom.us bla 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 gitu ya. Jadi menggunakan platform ini kita bisa dengan mudah menghafal URL yang kita share sendiri ya. Nah, selanjutnya kita juga membuat sebuah layanan single sign on yang terintegrasi dengan data kependudukan, yaitu u.id atau u.id ya. Jadi misalnya teman-teman sebagai developer perlu untuk usernya terverifikasi nomor handphone, kemudian NIK, email dan lain-lain, tidak perlu untuk kerjasama lagi dengan Dukcapil karena Pandi sudah memfasilitasi melalui UID ini. Jadi tidak perlu lagi bahwa user-usernya yang digunakan itu adalah yang benar-benar benar terverifikasi. Terus yang ketiga kita juga ada nama layanan nama domain dan email gratis. Nanti kita bisa lihat itu di www.my.id. Jadi kita bisa punya bio-link gratis, kemudian ada email gratis. Misalnya ini kita klaim sebagai email terpendek ya. Jadi misalnya ada namanya jainal@my.id. Jadi kita bisa sebar ke emailnya ke mana ya. Misalnya kalau mau yang ngelamar kerja bisa ke perusahaan gitu. Jadi bisa gampang untuk diingat ya. Oke. Nah, ini contohnya nanti bisa teman-teman bisa buka sendiri https s.id. Jadi kita bisa langsung ini kita bisa tidak perlu login, bisa langsung untuk memendekkan URL ya. Jadi nggak perlu login lagi. Tapi kalau untuk lebih banyak menikmati fasilitas yang ada di sini, kita bisa login, yaitu URL-nya bisa kita ganti, kemudian kita bisa nambah lebih banyak lagi, kita bisa mengontrol list-list dari shortener yang kita udah gunakan. Terus lanjut, nah ini untuk halaman digital apa namanya UID. Nah di sini unique digital identity. Jadi kita basisnya sebagai uniknya menggunakan NIK ya. Jadi kan NIK itu kan setiap orang itu hanya satu ya. Jadi di sini benar-benar usernya itu nggak bisa banyak. Kalau kita bisa pakai Google kan kita bisa daftar berkali-kali ya. Nah kalau di sini kita hanya menggunakan satu orang itu untuk satu akun. Nah, selanjutnya ini platform yang tadi yang saya sebutkan yang my.id. Jadi nanti teman-teman bisa buka atau daftar sendiri secara gratis. Ada kita dapat website, nama email gratis dan nama domain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fandi kepada Pak Muhammad Fauzi dari Pandi. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa kita tersedia nanti door prize. Jadi ketika narasumber kita menyampaikan materi, jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan untuk bertanya karena ada door prize menarik untuk Bapak Ibu.